sahabat kompas.com, balik lagi sama Nanda. Nah, di sebelah Nanda ini udah ada mobil listrik BMW i5 eDrive 4D M Sport. Nah, mobil ini emang belum lama meluncur di Indonesia, dan kalau dilihat emang secara desain tuh hampir sama dengan BMW seri 5 karena dia juga pakai basis dari BMW seri 5. Cuma yang berbeda adalah mobil ini menggunakan listrik full electric atau BEV. Nah, pas peluncurannya kita udah pernah bahas soal eksterior sama interior. Sekarang di video ini kita akan lebih bahas gimana sih kalau misalnya seri 5 itu performanya pakai full electric. Kalau kalian penasaran, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saksikan terus videonya. Jadi kalau kita lihat BMW i5 ini dia pakai resep yang sama kayak BMW iX1. Jadi sebenarnya emang cuma versi bensin yang dijadiin listrik. Sama kayak di si BMW i5 ini. Nah, kalau dilihat secara dimensi, dia emang lebih panjang dan lebih lebar. Karena ini panjangnya tuh sekitar 5 meteran lah. Nah, kalau dilihat peleknya, ini i5 pakai pelek berukuran 20 inci. Dia biocolor, dia warnanya grey sama black. Dan di sini juga udah ada rem dari M Sportnya. Lumayan besar ya bannya. Terus kalau kalian lihat eksteriornya, ini warnanya hampir sama kayak BMW XM. Mobil hybridnya dari BMW yang SUV. Di sini juga udah ada aksen-aksen bronze dan ada tulisan 5 yang menunjukkan kalau mobil ini adalah seri 5 listrik. Oke, sekarang Nanda udah ada di kabin BMW i5. Nah, secara keseluruhan mobil ini tuh hampir sama dengan mobil BMW lainnya ya. Maksudnya layout dashboardnya juga sama, dia masih pakai BMW curve display, dari setirnya juga. Cuma yang membedakan adalah karena mobil ini versi listrik, dia di setirnya tuh warnanya biru, beda sama mobil BMW yang lain-lainnya. Nah, terus juga secara interior emang mewah banget, khas sedan bisnis dari BMW. Di sini kalau kalian lihat tuh ada aksen kayu, dan ambient lightnya juga dia bisa berubah warna lampunya, mewah banget. Terus di sini juga ada aksen bronze. Nah, walaupun banyak plusnya nih, ternyata ada minusnya juga. Kalau kalian lihat di sini, kisi-kisi AC-nya tuh emang kecil banget kan, kayak hampir nggak kelihatan. Cuma yang bikin Nanda agak bingung ya, karena di sini kan pengaturan AC-nya di bawah nih. Kalau kalian lihat nih ada tombol, kita cuma bisa ngira-ngira nih arah hembusan AC-nya tuh kemana. Nggak kelihatan gitu dia ke kiri atau ke kanan. Itu sih yang mungkin harusnya mungkin ada tombol di sini ya, atau tanda yang bisa bikin kita tahu arah kisi-kisinya kemana. Cuma selebihnya overall ini mobil udah oke banget secara keseluruhan. Udah ada BMW Operating System 8 juga, jadi lebih canggih, dan dia juga udah bisa connect ke BMW ID. Semuanya udah lengkap deh secara teknologinya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian baris kedua. Masuk ke baris kedua, ini Nanda tingginya 168 cm, duduk di bagian belakang. Ini masih cukup nyaman, legroomnya juga masih lega. Tapi menurut Nanda pribadi ya, ini personal sih, ini tuh agak terlalu rebah. Jadi duduknya juga terlalu ke belakang gitu rasanya. Cuma di belakang nih udah lengkap banget. Kalian kalau lihat AC-nya ini juga udah dual zone, bisa diatur kiri kanan beda. Terus di samping sini nih di pilar B-nya tuh juga udah ada AC, kisi-kisi AC. Nah, bikin mobil ini lebih mewah, di atasnya juga udah ada panoramic sunroof. Walaupun ini kacanya nggak bisa dibuka ya, jadi kayak cuma bener-bener panoramik aja. Ini juga udah ada lampu, udah lumayan lengkap lah untuk kelas BMW seri 5 sedan listrik. Dan di sini juga udah ada handrest yang ada cup holdernya. Makin nyaman nih duduknya. Sayangnya ini tuh untuk bangkunya dia belum bisa direbahin lagi. Jadi ini tuh udah fix. Kalau kalian duduk ya akan seperti ini, nggak bisa lebih rebah atau lebih tegak gitu. Oh ya, salah satu minusnya lagi di baris kedua itu ada gundukan yang cukup gede nih di bagian tengah. Jadi ya sebenarnya ini mobil memang diperuntukkan untuk 4 orang sih, tapi 5 orang juga masih bisa. Cuma ya itu nggak enak duduk di tengah karena ada gundukan yang cukup besar ini. Dan Anda juga kemarin udah coba duduk di belakang, rasanya masih nyaman, walaupun kalau kita lewat bumpy road atau kita lewat jalanan yang rusak itu agak lebih berasa ya dibanding depan. Cuma itu semua masih tahap wajar, masih bisa diminimalisir. Terus mungkin kalau misalnya dalam kecepatan tinggi, G-force di belakang juga lebih berasa. Tapi overall di sini nyaman banget sih karena legroomnya juga masih lega, headroomnya juga walaupun dia sedan masih cukup ada jaraknya sekitar 2 kepal. Jadi overall di belakang tuh duduk masih oke.
Woi. Dan sekarang Nanda udah ada di kabinnya i5 dan mau coba nih performanya. Sebenarnya kemarin udah coba sih beberapa hari, dan secara overall ini mobil enak banget. Bener-bener nyamannya sedan Eropa tuh ada banget di mobil ini sih. Sekarang kita bahas satu-satu ya dari sisi visibilitas. Nah, karena ini mobil sedan dan mengingat kap mesinnya itu agak lebar, mungkin kalau buat Nanda yang tingginya 167, 68 tuh kita harus agak tegak sih buat ngelihat ke depan. Jadi kadang-kadang juga serba salah ya kalau misalnya kita atur posisi duduknya yang enak, pandangan ke depannya kurang. Tapi kalau misalnya pandangan depannya yang bagus, posisi duduknya kurang enak kayak gitu. Cuma secara overall ini masih kelihatan di depan, samping, belakang juga walaupun kacanya agak landai. Lanjut ke suspensi. Nah, mengingat ini mobil sedan Eropa pula, suspensinya empuk banget di bagian depan. Kalaupun kita lewat bumpy road atau kita lewat jalan rusak ya, itu memang ada sedikit guncangan dan memang sedikit rasa keras, tapi kerasnya mobil Eropa tuh enak sih menurut Nanda. Jadi nggak begitu keras banget dan masih tahap wajar. Cuma kalau misalnya lagi jalan kayak gini nih yang agak bumpy sedikit, itu goyangannya masih enak kerasa, suspensinya juga masih dalam tahap wajar, masih enak, dan di belakang juga nggak begitu terasa keras sih. Nah, apalagi ini kan mobil listrik, jadi center of gravity-nya tuh ada di tengah. Otomatis dia bisa menambah stabil saat kita berkendara. Nah, soal performa, mobil ini kan full elektrik ya. Dia pakai baterai kapasitasnya itu 81,2 kWh dengan tenaga 340 HP dan torsinya itu sekitar 430 Nm, which is itu performa yang lumayan tinggi ya untuk ukuran mobil listrik. Nah di BMW i5 ini dia ada lumayan banyak mode berkendaranya. Itu ada personal, sport, efisien, expensive, relax. Nah, sebenarnya secara Nanda udah coba satu-satu, dan secara saat coba berkendara tuh nggak terlalu, perbedaannya tuh nggak terlalu signifikan sih antara yang personalized sama sport. Cuma kalau efisien memang dia bisa meningkatkan daya jarak tempuh yang lebih panjang gitu kalau kita pakai efisien. Nah, ini kalau Nanda aktifin yang mode ekspresif, dia secara dashboardnya juga berubah nih, ambient light-nya, terus display head unit, dan panoramic sunroof-nya juga dia kebuka secara otomatis. Begitu juga dengan tirai belakang, dia bakal ngebuka secara otomatis. Nah, lanjut kalau misalnya kita ganti ke mode relax, dia bakal memberikan kita suasana kabin tuh yang lebih tenang. Warnanya juga dari ambient light-nya tuh lebih ke biru, lebih ke warna-warna tenang lah. Dan ini juga panoramic sunroof-nya juga dia akan tertutup secara otomatis, begitupun di tirai yang belakang. Terus kalau kalian aktifin mode relax, dia juga akan muncul back sound yang menenangkan. Ibarat kita kayak lagi yoga ya kalau di mobil ini tuh pakai mode relax. Kalau soal fitur keselamatan, BMW i5 ini udah lumayan lengkap karena dia udah ada ADAS-nya yang terdiri dari lane keeping assist. Dia juga udah ada automatic braking ketika kita udah deket sama mobil lain, terus kita misalnya lagi ngapain lupa atau alpha ngerem tuh dia udah bisa ngerem sendiri. Terus mobil ini juga udah ada adaptive cruise controlnya, yang menurut aku ini adaptive cruise controlnya lebih baik dibandingkan mobil-mobil yang sudah aku coba, karena ketika kita ngerem sama kita ngegas, dia tuh nggak terlalu posisi kita ngegas itu nggak ngagetin, dan begitupun pas ngerem. Jadi mobil belakang juga bisa ngantisipasi kayak gitu. Bicara soal handling, BMW i5 ini enak banget sih, karena beberapa kali Nanda coba manuver di kecepatan tinggi, dia benar-benar stabil, nggak limbung, gejala body roll-nya juga minim banget. Yang spesialnya lagi, ini mobil kan cukup besar ya, dan cukup panjang. Dimensinya tuh panjangnya lebih dari 5 meter, lebih sedikit lah dari 5 meter. Cuma radius putarnya tuh benar-benar kecil, jadi kalau kalian ngelewatin jalan yang nggak begitu besar, terus bertemu dengan putaran, itu kayaknya nggak harus maju mundur gitu loh, karena kalian sekali aja tuh cukup nih. Ini kayak contohnya ada di jalan ini ketemu sama putaran yang emang nggak begitu besar ya, jalannya besar sih. Cuma kalian tuh cukup sekali aja, nggak perlu maju mundur, dia bisa putar balik dengan sempurna. Emang karena radius putarnya tuh kecil sih. Soal kekedapan kabin, nah ini mobil Eropa listrik pula. Jadi kalau mobil Eropa kita udah tahu lah ya, kekedapan kabinnya tuh bagus nih, nggak ada suara noise yang muncul dari luar, itu nggak kedengeran di dalam kabin. Dan karena ini listrik, jadi emang nggak ada suara mesin.
Cuma ada suara dari ban yang nyentuh aspal. Bener-bener tenang banget. Oke sahabat kompas.com, itu tadi Nanda udah bahas sekilas soal eksterior, interior, dan juga performa dari mobil BMW i5 ini. Nah, buat sekadar informasi nih, mobil ini dibanderol sekitar 2,2 miliar rupiah. Dengan harga segitu, kalian sebenarnya bisa beli M3 Competition, cuma tinggal nambah 250 juta, atau kalian bisa beli M2, dan itu masih kembali juga. Cuma balik lagi ya, preferensi masing-masing, lebih suka performa atau listrik. Tapi ya, kalau menurut Nanda pribadi, mobil ini dibanderol sekitar 2,2 miliar rupiah, dan sekarang udah banyak nih brand Cina yang masuk ke Indonesia dengan segala fitur dan teknologi yang ada, ditambah tenaga listrik. Mungkin BMW punya kelas sendiri ya, dengan harga yang cukup mahal, tapi mobil yang ditampilkan premium dan brandnya juga jangan lupa dari Jerman. Kayaknya ini masih worth it sih untuk kalian beli. Oke, sahabat kompas.com, itu dia video Nanda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.